Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda, Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita dengar, yaitu menceritakan tentang seorang gembala yang berusaha untuk mencari seekor domba yang hilang, seekor domba yang tersesat. Dikatakan sang gembala ini, dia meninggalkan 99 domba yang lain, lalu pergi mencari satu yang sesat. Dan dia tersesat, tidak tahu kenapa. Yang menarik adalah ketika ia menemukan yang tersesat itu, dikatakan ia begitu bergembira, ia begitu bersukacita karena ia berhasil menemukan yang sesat. Dan bagian akhir dari firman Tuhan yang baru kita dengar, Yesus berkata, demikian Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Allah, apa yang dikatakan Yesus ini adalah benar. Bahwa Yesus sudah menjadi perwujudan cinta dan kasih Tuhan terhadap manusia. Maka ia tidak membiarkan kita ini tersesat bahkan hilang. Ia menghendaki kita semua berkumpul dalam satu himpunannya, yaitu dalam kerajaan surga. Kita manusia adalah domba-domba yang sesat. Kita tersesat sebenarnya bukan karena kesalahan siapa-siapa, bukan kesalahan orang lain, tetapi kita tersesat karena diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang seringkali membuat diri kita itu tersesat, hilang dari Tuhan. Salah memanfaatkan kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan ini. Kalau kita berpikir domba yang sesat itu, dia tersesat karena dia tidak mengikuti tuntunan bimbingan sang gembala. Dia tidak mengikuti satu rombongan dengan kawanan domba-domba yang lain dan tidak mengikuti tuntunan sang gembala. Maka para saudara dan saudari terkasih, seringkali juga dalam kehidupan ini kita manusia seringkali tersesat karena diri kita sendiri. Kita tersesat karena kita tidak mengikuti tuntunan sang gembala utama kita,
yaitu Tuhan sendiri. Kita tersesat karena kita tidak mau bergabung dalam satu kelompok, dalam satu lingkungan, dalam satu gereja. Sehingga seringkali kita hilang sendiri. Tiba-tiba mati, orang baru kaget, siapa itu? Orang semua tidak tahu. Karena kita seringkali membuat diri kita itu tersesat dan hilang dari yang lain. Tetapi para saudara yang terkasih, menarik bahwa Tuhan ternyata tidak membiarkan yang hilang itu jauh dari hadapan. Ia mencari, bahkan bertemu. Maka kalau kita yang hadir di sini berusaha untuk mencari yang hilang itu, dan kita menemukan dan kembalikan ke mereka ke dalam gereja, itulah sukacita kita di dalam hidup ini. Domba yang sesat itu dia mungkin melihat rumput hijau di tempat lain, lalu lari ke sana, lupa dengan teman. Sementara yang lain masih mengikuti tuntunan gembalanya, atau karena keasikan menikmati enaknya rumput hijau yang dan segar, dia tidak peduli dan tidak menuruti perintah Sang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, sejarah kejahatan manusia pertama jatuh ke tangan setan. Akar kesalahannya adalah karena mengikuti kehendaknya sendiri. Ia tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, mau menyamakan diri dengan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak pernah melupakan manusia. Dia tetap membimbing manusia dalam sejarah keselamatan sampai dengan saat ini. Ia tetap mencintai manusia. Karena cintanya, ia mengutus putranya ke dunia mencari manusia yang sesat itu. Dikatakan ia bekerja keras. Ia berusaha keras untuk meyakinkan manusia agar manusia ini kembali kepada Bapa. Itulah cinta, itulah kasih. Lalu bagaimana tanggapan kita terhadap kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita ini? Saudara dan saudari terkasih, kini kita masih dalam masa Advent. Apakah kita selalu berada dalam gembalaan Tuhan, atau selalu berada dalam kandang Tuhan? Atau mungkin kita saat ini sedang mengalami tersesat seperti domba. Kalau kadang kita tersesat, marilah kita memohon, marilah kita meminta bantuan Yesus agar ia memikul kita, menuntun kita kembali ke kawanan domba-domba yang lain yang selalu mengalami kasih Allah, percaya selalu bahwa Tuhan itu pengasih dan benar. Marilah saudara dan saudari terkasih, sebagai bentuk tanggapan dan cinta kita kepada Tuhan, maka marilah kita dalam kehidupan ini untuk hidup selalu dalam tuntunan, dalam bimbingan, dalam lindungan Tuhan. Dan kita diajak untuk selalu mengikuti kelompok kita dalam kesatuan dengan Allah. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah dalam hidup kita. Amin.